Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua yang berada di kelas IKM 6 dalam keadaan sehat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang sudah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nursuci Ramadana Saragi dengan NIM 0801252136 yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun materi hari ini tentang hakikat bahasa. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri tetapi bersama rekan-rekan saya ada Sri Rahayu Sukirman dengan NIM 0801252132 dan rekan saya Putri Widya Ramadhani Rambe dengan NIM 0801252135. Adapun topik pembahasan yang akan kami jelaskan, yang pertama, pengertian bahasa dan perkembangan bahasa, yang kedua, sifat-sifat bahasa dan ciri-ciri bahasa, yang ketiga, fungsi dan pentingnya bahasa, yang keempat, kedudukan bahasa, yang kelima, manfaat bahasa, dan yang terakhir, kesimpulan. Baik, presentasi pertama tentang pengertian bahasa dan perkembangan bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya Widya. Kepada Widya dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi pertama kami, yaitu pertama pengertian bahasa. Bahasa secara umum dipahami sebagai medium fundamental untuk menyampaikan informasi dan merealisasikan komunikasi interpersonal lebih mendalam. Bahasa berfungsi sebagai wahana ekspresi, pikiran, ide, aspirasi, kreativitas artistik, spiritualitas, dan inovasi teknologi, memungkinkan individu untuk berinteraksi dan berbagi makna dengan orang lain. Definisi bahasa menurut beberapa tokoh linguistik terkemuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Lutke Stallman dan Luckner, bahasa adalah integrasi fungsi, konten, dan struktur linguistik. Yang kedua, menurut Harimurti Kridalaksana, bahasa adalah sistem simbol bunyi arbiter untuk kolaborasi, komunikasi, dan identitas. Selanjutnya, materi perkembangan bahasa. Pada masa pra-Indonesia sebelum 1900-an sampai pada masa globalisasi hingga sekarang. Pada masa pra-Indonesia sebelum 1900-an, masih berbahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca atau bahasa pergaulan. Pada masa kebangkitan nasional, pada tahun 1908 sampai 1928, bahasa Melayu semakin kuat sebagai simbol persatuan. Dan pada kejadian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, ini adalah lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Pada masa kemerdekaan, tahun 1945 sampai 1972, bahasa ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Digunakan di pendidikan, administrasi, politik, dan kehidupan sehari-hari. Ejaan Republik pada tahun 1947, ejaan pertama pasca merdeka. Pada masa pembakuan tahun 1972 sampai 1990, ditetapkan ejaan yang disempurnakan EDY pada tahun 1972. Bahasa Indonesia makin mantap menjadi bahasa resmi di berbagai bidang. Pada masa globalisasi dan reformasi 2000-an hingga sekarang, bahasa Indonesia berkembang pesat lewat media, teknologi, dan pendidikan. Banyak menyerap kosakata asing, contoh teknologi, sains, budaya, pop. Yang ketiga, sebagai bahasa identitas nasional, sekaligus beradaptasi dengan dunia digital. Materi selanjutnya yang kedua adalah sifat-sifat bahasa dan ciri-ciri bahasa. Sifat-sifat bahasa. Sifat-sifat bahasa dibagi menjadi 9. Yang pertama adalah bahasa sebagai sistem, tersusun dari unsur yang teratur, S, P, O, K. Kedua, bahasa sebagai perlambang, menggunakan simbol atau bunyi untuk mewakili ide, konsep, ataupun objek. Yang ketiga, bahasa sebagai makna. Setiap kata, kalimat, atau ujaran mengandung arti untuk menyampaikan. Yang keempat, bahasa bersifat konvensional, berlaku atas kesepakatan bersama masyarakat. Yang kelima, bahasa bersifat arbiter, hubungan kata dan makna bersifat sewenang-wenang, atau tidak wajib mirip objeknya. Yang keenam, bahasa bersifat produktif,
bisa melahirkan kata dan kalimat baru tanpa batas. Yang ketujuh, bahasa bersifat unik. Setiap bahasa punya ciri khas dan sistem yang berbeda. Yang kedelapan, bahasa bersifat universal. Semua manusia menggunakan bahasa dengan prinsip yang mirip. Yang kesembilan, bahasa bersifat dinamis. Bahasa terus berkembang sesuai zaman dan kebutuhan. Ciri-ciri utama bahasa ada 5. Yang pertama, sistematis, tersusun dari aturan tertentu atau tata bahasa. Yang keenam, arbiter, hubungan antara lambang dan maknanya bersifat kesepakatan. Yang ketiga, konvensional, dipahami bersama dalam suatu kelompok masyarakat. Yang keempat, produktif, dapat dilahirkan ungkapan baru tanpa batas. Yang kelima, universal, semua manusia menggunakan bahasa meskipun bentuk dan sistemnya berbeda. Terima kasih kepada rekan saya Widya atas penjelasan materinya. Selanjutnya, materi fungsi dan pentingnya bahasa yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ayu. Kepada Ayu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Suci selaku moderator pada presentasi kelompok 2 pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi dan pentingnya bahasa. Indonesia yang kaya akan keragaman, bahasa berfungsi sebagai perekat sosial dan juga sarana penting untuk memahami diri serta orang lain. Yang pertama ada sebagai pemersatu bangsa, yang dimana di negara kepulauan dengan keanekaragaman linguistik dan juga budaya yang tinggi seperti Indonesia, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jembatan integrasi. Ini mengurangi potensi disharmoni sosial akibat perbedaan bahasa, adat istiadat, dan juga norma, sehingga meminimalisir miskomunikasi dan mempererat persatuan antar daerah dan juga komunitas. Yang kedua, sebagai media komunikasi. Melalui bahasa, individu dapat berbagi perasaan, ide, konsep kreatif, dan imajinasi, baik dalam diskusi maupun humor. Interaksi komunikatif ini menciptakan dinamika sosial yang lebih hidup dan memperkaya pengalaman sosial antar individu, memungkinkan pertukaran makna yang efektif. Yang ketiga ada sarana ungkap emosi. Bahasa menjadi saluran vital untuk mengekspresikan emosi, mulai dari kemarahan, frustasi, hingga semangat, optimisme, dan kebahagiaan. Pengungkapan emosi yang efektif melalui bahasa krusial untuk menjaga keseimbangan kesehatan mental, mencegah gangguan psikologis, dan meningkatkan kualitas interaksi interpersonal. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan. Bahasa memegang peran fundamental dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Tanpa medium bahasa yang efektif, konstruksi, artikulasi, dan juga transmisi pengetahuan kepada khalayak luas tidak akan mungkin terjadi. Bahasa memungkinkan kita untuk membangun teori, melakukan riset, dan juga menyebarkan hasil penemuan, memastikan bahwa ilmu pengetahuan dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi peradaban. Yang kelima sebagai alat kontrol sosial, yang dimana bahasa berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang signifikan. Melalui bahasa, norma-norma sosial dikomunikasikan dan juga ditegakkan dalam komunitas. Norma-norma ini yang terartikulasi melalui bahasa berperan mengarahkan perilaku masyarakat, membedakan antara tindakan yang sesuai dan yang bertentangan dengan tantangan sosial serta nilai-nilai yang berlaku. Ini menjaga ketertiban dan harmoni dalam masyarakat. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu kedudukan bahasa. Kedudukan strategis bahasa Indonesia, pilar identitas dan komunikasi bangsa. Yang pertama sebagai bahasa nasional, yang dimana dalam perannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi representasi tunggal dari jati diri bangsa di mata dunia. Ia menyatukan ribuan pulau dan juga ratusan suku bangsa dalam satu ikatan komunikasi yang kuat. Yang kedua sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia adalah tulang punggung administrasi, pendidikan, dan pengembangan ilmu, pengetahuan, serta teknologi, memastikan kelancaran seluruh aspek kehidupan publik. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu manfaat bahasa. Manfaat bahasa yang pertama ada sebagai komunikasi Nusantara, yang dimana bahasa Indonesia memfasilitasi komunikasi efektif di seluruh Nusantara, melintasi batasan suku, budaya, dan juga geografis. Ini adalah alat komunikasi universal untuk interaksi sosial, pendidikan, dan juga profesional. Yang kedua ada menginternalisasi budaya, yang dimana materi pembelajaran bahasa Indonesia seperti pantun dan puisi adalah wahana penting untuk memahami nilai leluhur budaya. Ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu mencerminkan kearifan lokal yang relevan. Yang ketiga, cinta tanah air.
yang dimana bahasa Indonesia ini yang ditetapkan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 adalah instrumen vital yang menyatukan keragaman etnis dan wilayah. Penguasaannya memupuk apresiasi dan juga rasa memiliki terhadap identitas kebangsaan. Yang keempat ada pelestarian bahasa nasional. Di tengah arus globalisasi, mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia adalah tanggung jawab kita. Ini demi memastikan bahasa ini tetap menjadi medium komunikasi efektif dan tidak tergerus oleh bahasa asing. Yang kelima ada memacu ide-ide kreatif. Pembelajaran bahasa Indonesia mendorong ekspresi kreatif melalui menulis puisi, menyusun pidato, ataupun mengarang. Proses ini menuntut inovasi dan juga imajinasi mengolah bahasa secara artistik. Yang keenam ada menambah wawasan dan juga pengetahuan. Penggunaan bahasa Indonesia memfasilitasi akses terhadap berbagai sumber pengetahuan dan juga informasi, terutama karya tulis ilmiah. Ini berkontribusi pada peningkatan literasi dan juga pemahaman akademis yang lebih luas. Terima kasih kepada rekan saya Ayu atas penjelasan materinya. Adapun kesimpulan pada materi kami kali ini yaitu bahasa adalah sarana utama manusia untuk berkomunikasi, berpikir, dan mengekspresikan diri. Hakikat bahasa mencakup pengertian, sifat, fungsi, dan kedudukannya dalam masyarakat. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai identitas bangsa, perekat nasional, sarana pewarisan budaya, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Penguasaan bahasa sesuai kaidah dan konteks sosial mencerminkan kesantunan dan kejelasan komunikasi. Dengan mempelajarinya, kita memperoleh kemampuan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, dan rasa nasionalisme yang lebih kuat. Dari pembahasan yang kami sampaikan, tentu banyak hal yang akan kita bahas lebih lanjut. Maka dari itu, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Sekian presentasi kami pada hari ini. Dalam kesempatan terakhir ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman atas perhatian dan partisipasinya dalam presentasi kami. Dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dari kami sebagai moderator dan kelompok. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.